Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khazari Nurin Husna Ibrahim dari kelas Biologi 2 NIM 0704212049. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan yang begitu besar dan kehidupan sehingga saya dapat berbicara di video kali ini. Dan jangan lupa pula saya hadiahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang kali ini. Saya akan membacakan hadis Arba'in yang ke-21 yang berjudul Berlaku Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin wakila Abi Amrota Sufyan bin Abdillahi Syaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullahi kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billahi summa astaqim, yang artinya bersumber dari Abu ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah At-Saqafi. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau." Beliau bersabda, "Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah." Hadis riwayat Muslim. Saya akan menjelaskan hadis yang saya bacakan tadi. Kalimat "katakanlah kepadaku tentang Islam" suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakannya kepada seorang pun kecuali kepadamu. Maksudnya adalah, ajarkanlah kepadaku satu kalimat yang pendek berisi tentang pengertian Islam yang mudah saya mengerti sehingga tidak lagi perlu penjelasan orang lain. Untuk menjadi dasar saya beramal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah kamu." Ini adalah kalimat pendek berisi yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dua kalimat ini telah terpenuhi pengertian iman dan Islam secara utuh. Beliau menyuruh orang tersebut untuk selalu memperbarui imannya dengan ucapan lisan dan mengingat di dalam hati, serta menyuruh dia secara teguh melaksanakan amal-amal soleh dan menjauhi semua dosa. Hal ini dikarenakan seseorang tidak dikatakan istiqomah jika ia menyimpang walaupun hanya sebentar. Hal ini sejalan dengan firman Allah, "Sesungguhnya mereka yang berkata, Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah." Surat Fusilat ayat 30, yaitu iman kepada Allah semata-mata, kemudian hatinya tetap teguh kepada keyakinan itu dan taat kepada Allah sampai akhir hayat. Umar bin Khattab berkata, "Mereka para sahabat istiqomah demi Allah dalam menaati Allah dan tidak sedikit pun mereka itu berpaling, sekalipun seperti berpalingnya musang-musang." Maksudnya, mereka lurus dan teguh dalam melaksanakan sebagian besar ketaatannya kepada Allah, baik dalam keyakinan, ucapan, maupun perbuatan, dan mereka terus-menerus berbuat begitu sampai akhir hayat. Inilah makna hadis tersebut, insya Allah. Begitu pula firman Allah, "Maka hendaklah kamu beristiqomah seperti yang diperintahkan kepadamu." Quran Surah Hud ayat 112. Menurut Ibnu Abbas, tidak satupun ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW yang dirasakan lebih berat dari ayat ini. Oleh karena itu,
Nabi SAW pernah bersabda, "Aku menjadi beruban karena turunnya surat Hud dan sejenisnya." Abul Qasim Al-Qusairi berkata, istiqomah adalah satu tingkatan yang menjadi penyempurna dan pelengkap semua urusan. Dengan istiqomah, segala kebaikan dan semua aturannya dapat diwujudkan. Orang yang tidak istiqomah di dalam melakukan usahanya pasti akan sia-sia dan selalu gagal. Ia berkata pula, ada yang berpendapat bahwa istiqomah itu hanyalah bisa dijalankan oleh orang-orang besar karena istiqomah adalah menyimpang dari kebiasaan, menyalahi adat dan kebiasaan sehari-hari, teguh di hadapan Allah dengan kesungguhan dan kejujuran. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, "Istiqomahlah kamu sekalian, maka kamu akan selalu diperhitungkan orang." Al-Wasiti berkata, istiqomah adalah sifat yang dapat menyempurnakan kepribadian seseorang, dan tidak adanya sifat ini, rusaklah kepribadian seseorang. Wallahu alam. Pelajaran yang bisa kita dapat dari hadis ini adalah, yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala harus mendahului ketaatan. Yang kedua, amal soleh dapat menjaga keimanan. Yang ketiga, iman dan amal soleh keduanya harus sama-sama dilaksanakan. Yang keempat, istiqomah merupakan derajat yang tinggi. Yang kelima, keinginan yang kuat daripada sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya. Yang terakhir, perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata hingga akhir hayat. Demikian video saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.